pola pembelajaran yang harus kita gunakan, yang harus kita terapkan dalam menerapkan materi discovery learning. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Jadi, guru sebelum memulai pembelajaran harus membuat tujuan pembelajaran lebih dahulu. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Karena siswa ini bermacam-macam ya, jadi harus bisa diidentifikasi bagaimana kemampuan awalnya dengan cara memberikan pretest. Kemudian yang kedua, guru juga harus mencari tahu minat siswanya. Apakah siswanya banyak yang menyukai matematika atau justru sebaliknya. Kemudian apakah siswanya banyak yang lebih suka materi hitung-hitungan atau tidak, dan seterusnya. Termasuk juga gaya belajar siswa. Jadi siswa ini kan memiliki beberapa gaya belajar. Ada yang visual, ada yang auditorial, ada yang kinestetik. Nah, ini masing-masing harus kita cari tahu. Untuk apa? Tujuannya agar guru bisa memposisikan, guru bisa memberikan materi yang sebaik-baiknya. Guru bisa memberikan pembelajaran yang sebaik-baiknya dikaitkan dengan potensi siswa tadi. Nah, yang berikutnya, guru harus memilih materi pembelajaran. Jadi dari sekian banyak pembelajaran, guru harus bisa memilih salah satu materi yang paling sesuai dengan discovery learning. Kemudian yang keempat, guru harus memberikan topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Jadi ada contoh-contoh yang kemudian dibuat secara umum, dibuat secara general. Berikutnya, guru harus bisa mengembangkan bahan ajar. Kalau kita kan punya beberapa bahan ajar mungkin dari buku cetak, dari LKS, dari internet, dan seterusnya. Nah, guru ini harus bisa mengembangkan bahan-bahan ajar tersebut menjadi sebuah tampilan yang menarik dalam pembelajaran di kelas, agar siswa ini nggak monoton, tidak bosan mendengarkan penjelasan dari guru saja, atau dapat LKS mungkin mengerjakan LKS saja, dan seterusnya. Jadi guru ini harus bisa memanipulasi pembelajaran tadi ya, semenarik mungkin agar siswanya bersemangat. Terakhir, guru harus memberikan penilaian, baik itu proses maupun hasil pembelajaran di kelas. Jadi kalau diskusi itu kan biasanya guru mendampingi siswanya. Ketika siswanya diskusi, guru berkeliling dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya untuk mendampingi arah diskusi siswa. Kemudian, setelah selesai berdiskusi, maka guru juga harus bisa menilai hasil dari pembelajaran siswa apakah sudah maksimal atau belum. Ada beberapa prosedur dalam pembelajaran discovery learning. Yang pertama, guru harus memberikan stimulasi. Biasanya pemberian stimulasi ini bisa berupa pertanyaan, atau bisa berupa permainan, dan seterusnya. Bisa berupa pertanyaan yang sifatnya tebak-tebakan juga bisa. Kemudian yang kedua, ada identifikasi masalah. Jadi dari masalah yang diberikan oleh guru, masalah yang diuji cobakan oleh guru, siswa ini diminta mengidentifikasi sebenarnya masalahnya seperti apa sih gitu. Kemudian yang ketiga ini pengumpulan data. Jadi dari masalah yang ada tadi, siswa diminta untuk mengumpulkan data. Kira-kira apa saja masalah yang terjadi, kemudian bagaimana cara mencari solusinya. Nah, yang berikutnya, prosedur yang berikutnya ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini biasanya siswa harus berdiskusi dalam kelompoknya. Karena dalam mengolah data ini kan kita sambil mencari solusi permasalahan ya. Jadi siswa dalam kelompoknya dituntut untuk saling bekerja sama mengolah data agar kemudian nanti pembelajaran bisa selesai dengan maksimal. Berikutnya ada pembuktian. Nah, data yang diolah, data yang didiskusikan harus bisa kita buktikan bahwa pembelajaran ini, bahwa data yang didapat siswa tadi sudah mencapai titik klimaks, sudah benar atau belum. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Dari pembelajarannya harus bisa kita berikan kesimpulan. Mungkin kesimpulannya tidak langsung diberikan oleh guru ya. Jadi pembelajaran itu awalnya siswa menyimpulkan sendiri, dari kelompok 1 kesimpulannya seperti apa, kelompok 2 kesimpulannya seperti apa, sehingga terakhir guru menyimpulkan dari semua hasil diskusi dari siswa. Yang kesimpulannya jelas sudah ditetapkan oleh guru di awal pembelajaran, tapi kemudian seolah-olah guru harus membuat supaya kesimpulan yang dibuat oleh guru itu berasal dari gabungan antara kesimpulan dari siswa-siswanya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah dua hal. Pertama ada kelebihan, yang kedua ada kekurangan. Yang pertama kita bahas dahulu adalah kelebihan discovery learning. Apa kelebihannya? Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Karena tadi siswanya memiliki kemampuan dituntut untuk berdiskusi ya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa.
Nah, siswa ini kan biasanya lebih bersemangat kalau belajar bersama teman-temannya. Yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif siswa. Nah, karena siswa dalam kelompoknya dituntut untuk banyak berdiskusi, maka siswa jelas akan lebih terlibat aktif. Kemudian yang keempat, siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam hal ini, siswa bisa aktif dalam kelompoknya, ataupun siswa terbangun motivasinya untuk maju ke depan kelas, menjelaskan kepada teman-temannya di seluruh kelas. Berikutnya, kelebihannya adalah menimbulkan rasa puas bagi siswa. Siswa ini merasa puas gitu, karena berhasil memahami materi, karena berhasil menjawab soal dengan benar. Biasanya, siswa juga merasa puas, karena dia sudah berhasil menjelaskan materi kepada teman-temannya, dan teman-temannya memahami apa yang dia maksudkan. Berikutnya, siswa akan mentransfer kemampuannya ke berbagai konteks. Jadi, kemampuan siswa yang berbeda-beda tadi akan mampu ditransfer ke banyak hal, ke banyak materi, ke banyak konteks. Yang terakhir, melatih siswa belajar mandiri. Nah, yang terakhir ini jelas, siswa kita harapkan tidak hanya fokus kepada guru, tidak hanya berpatokan kepada guru, jadi siswa ini bisa belajar secara mandiri, karena tadi guru perannya hanya sebagai fasilitator saja. Terakhir, kita bahas kekurangan dari discovery learning. Yang pertama ini gurunya ternyata. Gurunya bisa merasa gagal, mendeteksi masalah, dan adanya kesalahpahaman antara guru dan murid. Maksudnya gimana sih kok gurunya bisa merasa gagal? Nah, karena fokus pembelajaran itu kan ke siswa ya. Gurunya tadi memberikan masalah, merangsang sebuah masalah, yang kemudian dari masalah ini diidentifikasi sendiri oleh siswa, dibahas sendiri, dicari solusinya sendiri, bahkan disimpulkan sendiri oleh siswa. Sehingga terkadang apa yang dimaksudkan oleh guru itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh siswa. Adanya miskomunikasi antara guru dan siswanya. Sehingga solusinya adalah penting bagi guru untuk mengontrol per kelompok ini masing-masing. Jangan sampai ada kelompok yang memang tidak didatangi oleh guru, sehingga gurunya nggak tahu. Gurunya tidak tahu perkembangannya seperti apa. Yang kedua, discovery learning ini cukup menghabiskan banyak waktu. Kenapa? Karena waktu berdiskusi ini biasanya lebih lama ya. Siswa biasanya kalau berdiskusi ada yang suka bercanda, ada yang serius, dan memang untuk materi-materi tertentu, materi yang agak sulit, tentunya siswa ini lebih lama mendiskusikannya, sehingga cukup menghabiskan banyak waktu. Berikutnya yang ketiga, menyita pekerjaan guru. Nah, kenapa dikatakan menyita pekerjaan guru? Karena guru ini harus mempersiapkan banyak materi, harus mempersiapkan permasalahan, kemudian harus mempersiapkan banyak media pembelajaran, sehingga fokus guru harus lebih banyak kepada persiapan, di samping ketika penerapan di dalam kelas. Berikutnya, tidak semua siswa bisa melakukan penemuan. Jadi kalau guru memberikan masalah, tidak semua siswa paham loh, kalau ada masalah ini harus bisa kita temukan. Misalnya, kita mengambil contoh, siswa menemukan rumus untuk mencari luas permukaan bola. Nah, ini kan kalau guru memberikan sebuah kasus, umumnya guru memberikan kasus sebuah buah jeruk ya. Buah jeruknya itu dikupas kulitnya, kemudian ditempel pada sebuah lingkaran dan seterusnya. Nah, siswa ini banyak yang nggak nyambung juga gitu. Gimana caranya menemukan luas permukaan lingkaran? Padahal guru ini sudah mengarahkan, tapi ternyata tetap saja ada siswa yang tidak memahami maksud gurunya. Yang terakhir, materi ini, discovery learning, tidak berlaku untuk semua topik pembelajaran. Jadi, siswa ini yang akan mentransfer kemampuannya ke berbagai konteks, kurang bisa memahami gitu. Karena tadi topiknya berbeda-beda ya, tidak semua topik ini tepat diberikan, maka terkadang ketika gurunya salah memberikan topik pembelajaran, memberikan topik yang kurang tepat, maka adanya miskomunikasi ini jelas terlihat ke depannya. Berikutnya, kekurangannya di sini karena tadi guru itu perlu memberikan lebih banyak waktu. Selain itu juga guru itu butuh memberikan lebih banyak biayanya. Jadi dalam hal ini biaya yang dikeluarkan jelas lebih banyak ya, karena tadi guru itu harus mempersiapkan banyak hal, guru itu harus mempersiapkan banyak seperti LKS, kemudian media pembelajaran, itu banyak dana yang dikeluarkan di situ. Jadi pembelajaran di sini memang saling memberikan kelebihan maupun kekurangan. Maka
Penting bagi gurunya memahami kekurangan. Supaya apa? Supaya kedepannya dalam pembelajaran discovery learning, guru ini bisa meminimalisir kekurangannya, agar siswa lebih bersemangat dalam belajar, dan prestasi belajar siswa lebih banyak, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang discovery learning. Saya berharap mahasiswa kedepannya lebih aktif dalam berdiskusi ya. Jangan lupa, saya tadi memberikan tugas bahwa mahasiswa harus mencari 2 hal. Apa tadi yang 2 hal? Pembelajaran induktif dengan pembelajaran deduktif. Silahkan dicari tahu, silahkan dibahas di forum diskusi kita bersama. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.